Kembali lagi bersama saya Priki Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara putih memenangkan permainan raja, benteng, pion melawan raja dan benteng pada posisi seperti ini. Kita dapat melihat kali ini benteng menutup sebuah file. Jadi di sini benteng putih memblokir raja hitam untuk membantu memblokade pion yang hendak berpromosi. Dan di sini jadi hitam hanya dapat menggerakkan benteng untuk menghindari pion maju. Dan jadi pada posisi seperti ini putih hanya perlu untuk melangkahkan rajanya untuk maju. Dan setelah benteng hitam melancarkan skak terus menerus, kita hanya perlu untuk mendekatinya. Dan perlu diingat ialah apabila benteng mengancam pion, kita hanya perlu mendekatinya dengan raja. Seperti ini. Apabila benteng kembali menyekak, kita akan maju. Setelah dirasa cukup jauh dari pion, maka pada ancaman kepada pion selanjutnya, kita dapat melindungi pion dengan benteng. Jadi membebaskan raja hitam, dan sebaliknya di sini kita menyokong pion yang akan maju nantinya. Dan raja putih pun dapat mengamankan petak yang akan menjadi krusial nantinya. Pada posisi seperti ini, sudah pasti bahwa di sini raja hitam akan ikut mendekat. Dan setelah kita ancam benteng hitam, benteng musuh, maka benteng musuh pasti akan bergerak. Terserah mau bergerak kemana. Misalnya bentengnya bergerak menuju H8. Kita hanya perlu memajukan pion kita. Dan setelah benteng melancarkan sekak, kita hanya perlu untuk mengamankan raja kita. Dan setelah raja hitam maju, kita hanya perlu memajukan pion kita secara bertahap. Skak. Dan posisi ini adalah salah satu posisi yang kritis. Di sini putih dapat langsung menggerakkan bentengnya menuju A1. Idenya ialah melancarkan skak mat di sini, karena ini adalah posisi back rank. Posisinya mirip posisi back rank. Jadi di sini hitam harus berhati-hati ancaman skak matnya. Dan melainkan di sini raja hitam dapat kabur menuju sini. Seperti ini. Dan setelah putih melancarkan skak, raja kabur. Di sini kita dapat memajukan pion kita, berniat untuk promosi. Sangat mudah bukan? Jadi kembali lagi ke posisi seperti ini. Setelah raja mendekat menyerang benteng. Dan kali ini kita akan mencoba menelusuri jalur apabila benteng bergerak menuju A8. Di sini kita dapat memajukan pion kita. Dan setelah benteng mengancam skak, kita hanya perlu mendekati bentengnya. Seperti ini. Dan setelah benteng bergerak lagi, kita hanya perlu memajukan pion kita. Apabila benteng kembali mengancam, kita hanya perlu mendekati. Tetapi apabila raja bergerak,
kita dapat memajukan pion kita dengan amannya. Lalu memajukan raja kita ke depan, dan akhirnya kita dapat memenangkan permainan dengan mudah. Jadi banyak sekali kemungkinan yang terjadi pada permainan akhir. Dan kembali ke posisi ini. Selanjutnya ialah apabila di sini hitam mencoba untuk memblokade pion dengan memposisikan bentengnya di depan. Seperti ini. Tentu saja apabila Raja Putih mencoba untuk memukul mundur benteng hitam, di sini benteng pasti akan menyokong. Dan sayangnya di sini kita dapat memajukan pion kita sekali lagi, melakukan skak. Dan setelah raja mundur, seperti ini, kita hanya perlu memanuver benteng kita seperti ide-ide sebelumnya. Ke sini misalnya. Posisi masih sama, ancaman mat back rank. Apabila benteng bergerak, maka skak mat. Jadi di sini satu-satunya langkah yang baik ialah menggerakkan raja. Tetapi sayangnya menggerakkan raja malah berakibat hilangnya benteng. Jadi posisi ini ialah sangat tidak diuntungkan sekali bagi hitam. Jadi pada posisi ini sudah jelas bahwa putih dapat memenangkan permainan dengan mudah. Idenya lumayan sama. Dan sebenarnya ada peraturan khusus dalam posisi seperti ini. Katanya, di sini apabila kita menambahkan jumlah langkah pion atau seperti ini. 1, jumlah baris yang telah pion lalui adalah hitungin dari awal. 1, 2, 3, 4. Pion berada di baris keempat. 4 ditambah dengan file yang benteng kurung bersama dengan raja berjumlah 2. Maka apabila ditambah 4 tambah 2 itu ialah 6. Dan peraturan uniknya ialah apabila pada saat dijumlah menghasilkan angka lebih dari 5, maka permainan dapat dimenangkan oleh putih. Dan sebaliknya, apabila jika dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 5, maka permainan biasanya menghasilkan draw. 3 ditambah 2 sudah jelas hasilnya 5. Tidak lebih dari 5 ialah draw atau remis. Makanya mengapa hal ini biasa disebut sebagai rule of 5. Jadi saya ingin mengatakan bahwa permainan akhir raja, pion, dan benteng melawan raja dan benteng terkadang sangat rumit sekali. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.